Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton Kabar Rantau dimanapun Dunsanak berada, selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Sumatera Barat mempunyai wilayah administrasi yang sangat luas. Tercatat ada sekitar 19 kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Di video kali ini kita akan membahas salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam. Tapi sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kabupaten Agam. Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, di mana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda. Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, di mana Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk daerah Limo Koto Kampar, Bangkinang, yang sekarang termasuk Provinsi Riau, daerah Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, sekarang termasuk Provinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan, Koto Napan, yang sekarang secara administrasi berada di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan adat mencakup Luhak dan Rantau, di mana pemerintahan wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Pulua, dan Luhak Agam. Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibu kotanya Bukit Tinggi yang meliputi Kewedanan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanaan Talu, kecuali Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan. Dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil di mana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar kota Bukit Tinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kota Matia Bukit Tinggi. Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat 2 dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Agam. Pada tanggal 19 Juli tahun 1993 secara de facto, ibu kota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basum yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten daerah tingkat 2 Agam dari wilayah Kota Matia daerah tingkat 2 Bukit Tinggi ke Kota Lubuk Basum di wilayah Kecamatan Lubuk Basum Kabupaten daerah tingkat 2 Agam. Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan kabupaten ini dengan nama Kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, di mana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam. Kata Agam dalam bahasa Minang hanya untuk merujuk kepada nama suatu kawasan, tetapi jika dirujuk dari bahasa Ibrani, dapat bermaksud dengan danau atau kolam atau rawa-rawa serta juga dapat serumpun dengan kata Agamon yang berarti alang-alang. Kabupaten Agam memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan seperti di utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Di timur dengan Kabupaten 50 Kota. Di selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar. Dan di barat dengan Samudera Hindia. Kabupaten Agam mempunyai luas 2.232,30 km persegi, atau setara dengan 5,29% dari luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.297,30 km persegi. Kabupaten ini dilalui wilayah pegunungan yang terbentuk dari dua jalur basin, yaitu Batang Agam di bagian utara dan Batang Antokan di bagian selatan. Pulau Tangah dan Pulau Ujung adalah dua pulau yang ada di Kabupaten Agam dengan luas masing-masing 1 km persegi. Kabupaten Agam memiliki garis pantai sepanjang 43 km dan sungai berukuran kecil yang bermuara di Samudera Hindia, seperti Batang Agam, dan Batang Antokan. Di kabupaten ini menjulang dua gunung, yaitu Gunung Marapi di Kecamatan Banu Hampu dan Gunung Singgalang di Kecamatan Empat Koto yang masing-masing memiliki tinggi 2.891 meter dan 2.877 meter. Selain itu, membentang pula sebuah danau di Kecamatan Tanjung Raya, yaitu Danau Maninjau yang memiliki luas 9,95 km persegi.
Tercatat dari tahun tanggal 8 Oktober tahun 1946 ada 27 nama bupati yang tercatat memimpin Kabupaten Agam sebagai bupati hingga saat ini. Bupati pertama Kabupaten Agam ialah Muhammad Josanset Bijorajo yang menjabat dari tahun tanggal 8 Oktober tahun 1945 sampai tahun 1946. Sedangkan Bupati Agam saat ini ialah Andri Warman tanggal 26 Februari tahun 2021 hingga saat ini. Kabupaten Agam memiliki 16 kecamatan dan 82 nagari. Luas wilayahnya mencapai 1.804,30 km persegi dan penduduk 524.906 jiwa, 2017, dengan sebaran 291 jiwa per kilometer persegi. Saat ini, perekonomian Kabupaten Agam dibentuk oleh sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri. Kontribusi sektor-sektor tersebut cukup signifikan bagi kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Agam dan hal ini juga disokong dengan selesainya pembangunan 3 buah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Maninjau atau PLTA Maninjau dan 2 buah PLTA di Batang Agam sebagai salah satu sumber energi listrik. Sebagai mata pencaharian utama dari penduduk di Kabupaten Agam adalah pada bidang pertanian, dengan padi sebagai produk unggulan, produksi padi dari kawasan ini dapat mencapai 12.992 ton. Kabupaten Agam berpotensi pada sektor perkebunan, terutama dengan komoditas andalannya, yaitu kelapa sawit. Nilai ekspor yang diperoleh dari kelapa sawit cukup tinggi, karena permintaan akan kelapa sawit di pasaran internasional juga cukup tinggi. Seperti pada umumnya wilayah di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam memiliki bentang alam yang cukup indah. Hal ini berpotensi sebagai objek pariwisata alam. Banyak wisata di Kabupaten Agam yang bisa dikunjungi mulai dari pantai seperti Pantai Tiku atau ingin berlibur ke air terjun. Kabupaten Agam juga mempunyai wisata air terjun yang indah, salah satunya air terjun Langkuik. Kabupaten Agam juga mempunyai danau yang cukup terkenal yaitu Danau Maninjau. Di Danau Maninjau juga ada sebuah jalan yang sangat terkenal, jalan itu bernama Kelok 44. Kelok 44 adalah kelokan yang terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kelok 44 merupakan daerah perbukitan berada di atas Danau Maninjau yang dilingkari jalan yang berkelok di lerengnya. Kelok 44 merupakan tikungan berjumlah 44 belokan. Itu sebabnya rute ini dinamakan Kelok Ampek Pulu Ampek. Setiap kelokan memang patah. Setiap kelok itu diberi nomor berurut. Sepanjang perjalanan dari Bukit Tinggi menuju danau ini, para wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat indah berupa sawah-sawah yang berbentuk terasiring, pancuran-pancuran air dari sungai yang bertingkat-tingkat, serta hijaunya deretan bukit barisan. Kelok 44 juga merupakan ikon dalam balap sepeda Tour de Singkarak. Selain itu banyak pula objek-objek yang merupakan peninggalan dari zaman dahulu. Objek wisata terkenal antara lain, Lawang Park, Puncak Lawang, Air Terjun Langkuik Tamiang, Air Terjun Gadih Ranti, Gunung Merapi, Air Terjun Sarasati Gotingkek Sungai Guntuang, Air Terjun Badorai, Ekowisata Lasi, Masjid Raya Bayur, Benteng Jepang Muko-Muko, Aya Tigoraso, Taman Wisata Muko-Muko, Ambon Pagi, Melihat Bunga Rafflesia, Taman Tirtasari, Tarusan Kamang, Ngalau Tarang, Makam Tuan Kunan Renceh, Masjid Kuno Bingkudu, Masjid Umil Kura, Museum Kelahiran Buya Hamka, Pantai Bandar Mutiara, Mercusuar Sungai Tanang, Pantai Ujung Karang, Rumah Pohon Bawan, Bukit Sakura, Bukit Sirih Mountain View, Rumah Gadang Puri Hatali, Air Terjun Batu Basurek, Laguna Tiku, Sungai Jania, Telaga Anggrek, Monumen Pesawat Afro Anson RI 003. Di Kabupaten Agam juga masih mempertahankan sebuah tradisi adat yang cukup unik yaitu, Mambadak Anak. Ternyata hakikat sesungguhnya dari upacara ini tidak hanya difokuskan pada tata cara pelaksanaan upacara memandikan anak buat pertama kalinya. Akan tetapi diselenggarakan upacara ini dengan maksud memperingati buat pertama kalinya anak dibawa turun dari rumah gadang untuk mengunjungi rumah bakonya. Upacara yang bersifat peringatan ini bertujuan agar anak dikenal dan diakui secara adat oleh pihak bako atau famili ayah sebagai anak pisangnya dan sekaligus mematri hubungan kekerabatan yang penuh kasih sayang antara anak dengan keluarga baskonya, dalam masyarakat desa Cingkaring khususnya dan masyarakat Minangkabau umumnya. Hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan pihak famili ayahnya disebut hubungan kekerabatan bako dengan pisang. Kelompok bako terdiri dari saudara-saudara ayah ditambah dengan para kemenakan atau anak-anak saudara ayah perempuan. Sedangkan anak pisang adalah anak-anak dari seorang lelaki bersama istrinya, dilihat dari pihak saudara perempuan lelaki itu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Nantikan pembahasan video terbaru tentang kabupaten di Sumatera Barat selanjutnya.